Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Tadi kita sudah menyaksikan ya pertandingan catur dari Women Grandmaster Iren Karisma Sukandar saat menghadapi perlawanan Bapak Dadang. Seperti yang kita ketahui, Bapak Dadang tidak memberikan perlawanan sedikit pun hingga kalah dengan skor 0-3. Dan di sini, admin Tarigan Catur akan menampilkan partai di mana Bapak Dadang menunjukkan perlawanan yang lebih kuat kepada WGM Iren karena di game pertama Pak Dadang memberikan gajah gratis. Di game kedua, Pak Dadang pertahanan set rajanya hancur sekali. Sedangkan pada game ketiga, di sini Pak Dadang lumayan bisa untuk memberikan perlawanan walaupun akhirnya menyerah di babak middle game. Oke? Kita langsung saja masuk ke permainannya ya. Di sini, Mbak Iren memulai permainan dengan pion D4, pembukaan pion depan menteri tentu saja. Dan di sini dibalas oleh Pak Dadang dengan pion menuju D5. Di sini, admin Tarigan Catur menjelaskan sedikit ya. Langkah pion D5 ini biasanya dilakukan oleh pemain hitam yang merasa memiliki kemampuan lebih tinggi atau setidaknya setara dengan pemain putih. Atau setidaknya yang melakukan langkah pion D5 ini biasanya harusnya adalah master. Pembukaan bagi hitam yang paling aman di posisi seperti ini adalah dengan kuda menuju F6. Menurut admin Tarigan Catur, lebih dari 75% pemain hitam jika melawan pemain putih lebih kuat pasti melakukan langkah kuda F6 yang merupakan pembukaan Hindia ya. Di sini bisa banyak variasi yang dikeluarkan dan juga ini penting untuk mengeluarkan perwira-perwira agar lebih cepat di permainan middle game untuk berkembang. Kita lanjutkan. Tadi kan pion D5 ya, maka balasan Iren Karisma Sukandar adalah dengan menguasai petak pusat dengan gajah F4 dan ini adalah variasi mason masih dalam pembukaan pion depan menteri. Kuda F6 dan pion E3, pion E6, kuda D2, dan kuda B menuju D7. Tadi para pecinta catur sekalian juga sudah melihat ya bagaimana yang diutarakan oleh Grandmaster Susanto Megranto yang menjadi salah satu komentator di pertandingan tadi. Di sini langkah kuda B menuju D7 menutup akses gajah hitam untuk berkembang. Sebenarnya, langkah kuda menuju D7 ini bagus apabila tidak ada pion putih. Tetapi ini ada pion putih. Karena biasanya langkah lanjutan setelah kuda ke D7 adalah dengan kuda ke C5. Itu udah otomatis biasanya. Tetapi ini kita tidak mengerti ya apa maksud dari Pak Dadang. Jadi, langkah ini hanyalah buang-buang waktu dan buang-buang tempo juga menurut penuturan dari Grandmaster Susanto Megranto. Gajah D3 dan pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh Pak Dadang dan di sini Iren menjawab dengan pion C3. Ini adalah jawaban yang paling terbaik. Karena apa? Karena penting bagi gajah putih nantinya untuk tetap mempertahankan posisi ya di petak diagonal B1 hingga H7. Jadi setelah gajah E7, kuda G ke F3. Rokade pendek oleh hitam dan pion H3. Pion C4. Nah, ini maksudnya dari admin Tarigan Catur tadi. Langkah yang pion ke C3 ini sangat penting karena membuat gajah putih jadi mundur ke C2 dan tetap menguasai petak diagonal B1 hingga H7. Tujuannya jelas untuk terus memberikan ancaman terhadap pertahanan set raja dari Pak Dadang Subur. Pion B5 dan rokade pendek oleh putih. Pion H6, pion E4. Sebenarnya, menurut analisa komputer, langkah Mbak Iren ini adalah langkah ketidaktepatan. Karena memang ya, permainan dari engine atau analisa komputer
itu adalah permainan yang lebih posisional di semacam middle game. Tetapi memang para pemain catur pada umumnya di babak middle game berusaha agresif ya untuk coba mengosongkan di petak pusat. Dan kita akan coba tunjukkan langkah engine di posisi seperti ini. Langkah engine di posisi seperti ini bukan pion E4 seperti yang dilakukan Mbak Iren. Tetapi yang dilakukan adalah dengan langkah dengan langkah kuda menuju E5. Ini adalah langkah engine-nya. Dan lanjutan langkah engine-nya adalah dengan gajah B7, menteri F3, menteri C8, pion H4, pion A5, menteri H3, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, pion H5, dan seterusnya. Di sini, Mbak Iren melakukan langkah pion E4 dengan alasan atau tujuan untuk agresif. Apa belasan hitam? Diterima ya. Dengan pion dia pukul E4 dan kuda pukul pion di E4 dan juga dengan tempo ancam kuda hitam. Jadi di sini mengajak pertukaran kuda nantinya dan bisa dengan tempo skak. Namun di sini Pak Dadang lebih memilih opsi pengembangan buah dengan gajah B7 sekaligus dengan tempo ancam kuda putih 2 kali. Maka kuda putih ini harus dipindahkan dari petak E4. Dan yang dipilih oleh Mbak Iren adalah kuda pukul kuda di petak F6 dengan tempo skak dan kuda pukul kuda di F6. Benteng E1 dan gajah D6 justru mengajak pertukaran gajah oleh Pak Dadang Subur. Kuda E5 ini jelas ya, tujuannya adalah untuk mencoba mendominasi petak tengah. Misalkan Pak Dadang melakukan langkah gajah pukul kuda, maka ada pion pukul gajah dan pion putih ini menjadi sumber masalah di permainan babak akhir nantinya. Karena sudah menempati dari zona pertahanan lawan. Jadi yang dilakukan Pak Dadang di sini adalah dengan kuda D5 dengan tempo ancam gajah putih. Jelas ya, gajah mundur ke petak G3. Benteng C8 dan pion A3 mencoba untuk mencegah agar pion hitam ini tidak bisa maju ke petak B4. Pion A5 terus mencoba ya dari Pak Dadang untuk agar pionnya menempati petak B4. Menteri E2 dan menteri F6 ini adalah langkah sembrono ya dari Pak Dadang, dan ini juga adalah langkah yang membuat WGM Iren Karisma Sukandar dapat memenangkan permainan ini dengan jauh lebih mudah. Karena ada tempo kuda ke D7 menggarpu menteri dan menggarpu benteng. Biasanya dalam permainan catur apabila sudah kalah kualitas itu sudah sulit. Sekalipun pemain yang kalah kualitas permainannya atau ratingnya lebih tinggi daripada pemain yang menang kualitas, apalagi jika di sini situasinya berbeda. Mbak Iren Women Grandmaster, sedangkan Pak Dadang adalah mantan pemain. Sehingga di sini apa jawaban dari Pak Dadang Subur? Langkah terpaksa ya, dengan menteri ke E7. Sehingga ada langkah gajah pukul gajah ke petak D6 terlebih dahulu memaksimalkan tempo ancam menteri. Setelah menteri pukul gajah dan kuda pukul benteng di F8. Benteng pukul kuda di F8 dan langkah ini juga buang-buang tempo karena benteng hitam sudah aktif di lajur C tetapi dipindahkan lagi di lajur F dan juga langkahnya terhalang oleh pion hitam sendiri. Jadi memang langkah-langkah dari Pak Dadang ini banyak kelemahan sehingga patut dicurigai ya bagaimana permainan hebatnya melawan Gotham Chess yang hanya satu kesalahan dan satu blunder sampai permainan babak akhir. Sedangkan di permainan babak tengah saja sudah hancur ya. Menteri E4 ini langkah yang bagus juga, membuat kuda hitam ini menjadi terpaku. Apabila misalkan kuda pindah ke sembarang tempat, maka menteri pukul gajah. Jadi ini membuat kuda hitam posisinya tidak enak ya.
apa balasan Pak Dadang Subur? Dengan pion G6. Oh iya, di sini admin tarigan catur lupa. Jadi langkah menteri ke E4 ini ada ancaman skakmat di petak H7. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini memaksa Pak Dadang Subur untuk melakukan langkah pion G6 yang membuat pertahanan sep raja dari Pak Dadang Subur menjadi lebih lemah. Dan ini jelas sangat menguntungkan dari Mbak Iren sendiri. Sehingga Mbak Iren melakukan langkah menteri ke E5. Mencoba untuk menguasai petak diagonal A1 hingga H8 dan juga dengan tempo mengajak adu menteri. Tentu jelas karena posisi sudah kalah kualitas, maka Pak Dadang harus mengaburkan menterinya dengan pindah ke petak E7. Dan di sini ada langkah gajah E4. Coba kita lihat langkah sembarang yang akan dilakukan oleh Pak Dadang selain langkah aslinya ya. Misalkan langkah sembarangnya adalah dengan raja ke H7. Maka jika ini dilakukan, ada langkah kombinasi yang bisa dilakukan oleh Mbak Iren dengan gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan sini langkah kombinasinya adalah dengan menteri pukul gajah, mengorbankan menteri. Tapi setelah pion pukul menteri, maka ada benteng pukul menteri. Inilah yang membuat Mbak Iren juga akan lebih mudah untuk memenangkan permainan. Oleh karena itu, di sini Pak Dadang melakukan langkah yang lain, yaitu dengan langkah kuda ke petak B6. Ini juga adalah langkah yang salah. Karena apa? Kita coba sampai akhir ya. Karena setelah gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, dan menteri pukul pion di posisi seperti ini, Pak Dadang Subur memutuskan untuk resign dari permainan karena kita melihat dari jumlah perwira juga memang sudah kalah Pak Dadang. Tapi kita kembali. Di sini, dalam posisi seperti ini, ada yang lebih baik yang ditawarkan oleh analisa komputer, yaitu dengan benteng, maksudnya dengan benteng menuju D8. Ini langkah terbaik karena membuat kuda hitam mendapatkan perlindungan lebih. Kita coba lanjutkan dengan gajah F3 dan nanti ya, seterusnya. Ini setidaknya langkah ini membuat Pak Dadang Subur masih bisa memberikan perlawanan lebih ekstra daripada dilakukan langkah kuda B6, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, dan menteri pukul pion di B5 yang menjadi akhir dari permainan ini. Dan setelah permainan ini, pertandingan selesai karena Pak Dadang Subur tidak ingin melanjutkan permainan ke round keempat karena merasa memang sudah kalah juga sebanyak 3-0 tanpa perlawanan. Oke, menurut Tarigan Catur, kali ini kontennya sudah cukup ya. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.